Shalom, berkah dalam Bapak Ibu, Saudara dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan memulai ibadah okumene kita. Mungkin sudah 2 tahun kita tidak bisa berjumpa, tapi kita percaya bahwa kasih kemurahan Tuhan selalu melawat kita dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa kasih kemurahan rencananya indah dalam setiap kehidupan kita. Jalan-jalannya tidak pernah terselami oleh kehidupan kita. Jalanmu tak terselami Tuhan. Jalanmu tak terselami Oleh setiap hati kami Tuhan. oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang kami percaya, Namun satu hal ku percaya, ada rencanamu, ada rencana yang indah. tiada terduga kasih-Mu, Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. namun satu hal yang kami percaya, Namun satu hal ku percaya, ada rencana-Mu, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama,
bersama rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu, hadiran-Mu Tuhan. Oh, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat rencana-Mu yang begitu indah buat setiap kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan dalam hadirat-Mu kami boleh rasakan kedamaian. Dalam hadirat-Mu kami percaya ada lawatan yang luar biasa. Dimanapun kami berada kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami, Engkau menjamah setiap kami. Ada kuasa dalam setiap puji-pujian. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami memulai ibadah okumene. Dan biar Tuhan berencana, Tuhan bekerja buat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita kembali untuk kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan. Amin. Engkau kukagumi Tuhan. Belum pernah ada kasih yang seperti-Mu. Belum pernah Ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Dan takkan ada lagi kasih seperti-Mu Tuhan. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kau kukagumi Tuhan, Kau kukagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih.
kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi. Mari dengan segenap hati kita katakan bahwa kasih Tuhan tiada duanya. Kasih-Mu Tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada. Mari dengan segenap hati katanya, ku kagumi, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Joshua untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang kita sudah nanti-nantikan, dan kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur pada saat sore hari ini ya Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan biarlah puji-pujian kami merupakan dupa yang harum untuk pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, jamah hati kami, lembutkan hati kami ya Tuhan, untuk boleh ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, dan boleh berakar, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Roh Kudus beracaralah, biarlah firman-Mu bukan sekedar logos ya Tuhan, tetapi menjadi rema atas kami yang mendengarkannya. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Pada saat sore hari ini saya akan mengambilkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan 13. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13 begini bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kamu
kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Filipi ini ditulis oleh rasul yang sangat terkenal, yaitu Rasul Paulus. Kemungkinan besar Rasul Paulus menulis kitab Filipi ini ketika dia berada di dalam penjara di Roma. Kira-kira tahun 62 atau 63 Masehi. Tema dari keseluruhan kitab Filipi sebenarnya adalah sukacita dan hidup bagi Kristus. Pada masa Rasul Paulus, kota Romawi atau kerajaan Romawi berkuasa atas mereka. Dan Filipi merupakan pangkalan pusat militer pada waktu itu. Dan Paulus mengingatkan mereka, menegur mereka dan menyampaikan isi hati Tuhan bagi mereka. Dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kalimat ini menunjukkan bahwa sidang jemaat Tuhan yang ada di Filipi, mereka itu adalah orang-orang yang taat di tengah-tengah situasi yang sulit. Di tengah-tengah situasi politik, ekonomi, dan sosial yang begitu sulit. Pemerintahan mereka tidak berpihak kepada mereka pada waktu itu. Kebebasan beragama belum terjadi pada waktu itu. Olehnya Rasul Paulus menasihatkan mereka supaya mereka tetap mengerjakan keselamatan mereka di tengah-tengah situasi yang sukar, di tengah tekanan hidup. Mereka harus terus mengerjakan keselamatannya. Mereka harus aktif, bukannya pasif, tetapi aktif melakukan kehendak firman Tuhan, pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Sama halnya dengan kita juga pada saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sulit dan masa-masa yang sukar. Ada corona yang ditakuti oleh dunia, bahkan Indonesia pada saat ini. Tapi kita melihat bahwa pemerintah kita juga sudah berhasil mengatasinya. Dan banyak orang yang takut di bawah tekanan hidup, di bawah tekanan ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Dan kita hidup di era reformasi. Tapi sayang menurut saya reformasi sekarang sudah menjadi kebablasan. Tidak lagi menjadi reformasi kehendak bebas yang terbatas, tetapi maunya sebebas-bebasnya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan di tengah-tengah situasi kita yang sulit, ekonomi yang sulit, persoalan banyak saudaraku, Tuhan mau kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Supaya nama saudara dan saya ditulis dalam kitab kehidupan Tuhan. Sebab firman Tuhan di dalam Wahyu dikatakan bahwa orang-orang yang setia, orang-orang yang kudus, orang-orang yang mau mengerjakan pekerjaan Tuhan, orang-orang yang mau hidup di jalan-jalan Tuhan, maka nama mereka sudah ditulis dalam kitab kehidupan, di dalam kitab Wahyu berkata bahwa nanti ketika kita meninggal, kita mati menghadap Tuhan, maka dikatakan semua kitab-kitab diyakini oleh agama di muka bumi ini akan dibuka, tetapi ada satu kitab yang akan dibuka yang luar biasa, yaitu kitab kehidupan. Apabila nama saudara dan saya tertulis di sana, maka kita akan sabar bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak akan binasa, tetapi memperoleh keselamatan yang kekal. Paulus mengingatkan ini supaya kita terus tidak berdiam saja. Jangan hanya kita diam saja, kita harus merespon kasih Allah itu. Di mana Allah sudah mengambil rupa seorang manusia demi menyelamatkan manusia. Dan sebagai manusia dia harus mati di kayu salib. Tetapi sebagai Allah dia berkuasa di surga dan di bumi. Dia berkuasa mengalahkan maut. Dan maut sudah dikalahkan oleh kuasa Allah, kealahannya. Dan dia bangkit. Dan ketika dia bangkit terus memberkati anak-anak Tuhan. Dan oleh kuasa kebangkitannya kita dimampukan untuk melakukan kehendak firman Allah. Supaya di dalam kehidupan kita tetap mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Sebab keselamatan yang Tuhan sudah sediakan itu jauh lebih berharga daripada uang. Jauh lebih penting daripada kedudukan. Jauh lebih penting daripada apapun yang ada di dunia ini, saudara. Jangan kita hanya sibuk menyibukkan diri
dengan situasi dan kondisi ini. Rasul Paulus mengingatkan kita pada saat ini, tetaplah kerjakan keselamatanmu supaya nama Tuhan dipermuliakan dan hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus pun berkata, aku akan berlari-lari kepada tujuan, yaitu tujuan kepada kemuliaan Tuhan. Dia tidak bersantai-santai. Bahkan Rasul Paulus berkata di dalam firman-Nya, dia berkata, sekalipun tubuhku lemah, tetapi rohku menyala-nyala di dalam Tuhan. Rohnya tetap hidup, tetap bersemangat. Sekalipun tubuhnya, badannya lemah. Sekalipun keuangan kita, bisnisnya mungkin lemah. Bahkan tidak ada harapan. Tetapi biarlah roh kita terus diperbaharui Tuhan. Terus kita memperbaharui hubungan kita kepada Tuhan. Membangun terus hubungan kita dengan Tuhan. Supaya hidup kita berkemenangan. Supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera. Sehingga Rasul Paulus pun berkata, apakah yang dapat memisahkan saya dengan kasih karunia Tuhan? Ketelanjangankah, kemiskinankah, aniayakah? Dan tidak ada yang dapat memisahkan kasih Allah daripadaku, kata Rasul Paulus. Karena dia terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi hidupnya. Dia terus berlari kepada tujuannya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selain Rasul Paulus ada Martin Luther King Junior mengatakan, kalau kita tidak bisa terbang, berlarilah. Kalau kita tidak bisa bergerak, berjalanlah. Kalau kita tidak berjalan, melangkahlah. Artinya kita jangan mau berdiam diri saja. Harus merespon, menangkap janji Allah itu, firman Allah itu dalam kehidupan kita. Hidupi firman Allah supaya hidup kita berkemenangan. Hidupi firman Allah, lakukan. Maka di situ kuasa Allah akan bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan, ketika kita mau melakukan firman Allah itu, penyertaan Allah nyata. Penyertaan Allah sempurna atas kehidupan kita. Ketika kita mau dipakai Tuhan, mau melakukan kehendak Tuhan, di situ kuasa Tuhan nyata atas kehidupan kita. Itulah sebabnya kita perlu bergerak maju terus di dalam pekerjaan Tuhan. Jangan stagnan kerohanian kita. Bangun hubungan kita terus kepada Tuhan. Sehingga kita merasakan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang sulit. Tuhan mau kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Raja Daud pun terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan dia memotivasi dirinya sendiri. Raja Daud berkata, mengapa tertekan hai jiwaku, kata Raja Daud. Kembalilah kepada Tuhan dan datanglah kepada Tuhan. Dan itu membuat Raja Daud selalu berhasil dalam hidupnya. Karena dia senantiasa datang kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Sidang jemaat yang ada di Filipina tidak terpecah, tetapi mereka orang yang setia. Sidang jemaat yang ada di Filipi, mereka tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu, bahkan falsafah dunia ini yang menggerus mereka. Mereka terus bergerak maju, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sidang jemaat yang di Filipi ini sungguh-sungguh mau berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Ketika Paulus dipenjara oleh karena memberitakan kebenaran, memberitakan Injil keselamatan Tuhan, maka sidang jemaat Tuhan yang ada di Filipi ini, mereka dengan sehati sepikir berkorban bagi Tuhan, mengumpulkan hartanya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Mereka tetap bersemangat di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, jangan gentar saudara-saudaraku. Dikatakan engkau tetap setia. Dan itulah kebanggaan dari Rasul Paulus. Sebab jemaat Tuhan yang ada di Filipi ini, orang-orang yang militan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang memiliki iman yang berintegritas yang tinggi, saudara. Melalui ketekunan mereka, melalui iman, pengharapan dan kasih mereka. Ada banyak jiwa-jiwa kagum akan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan melalui sidang jemaat ini, saudara. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang taat kepada Tuhan, persekutuan doa oikumene ini berseru pada saat ini. Supaya kita tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan. Terus kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri. Jangan diam saja. Jangan berkata itu adalah pekerjaan pendeta. Itu pekerjaan diakonia atau penatua-penatua.
tapi itu pekerjaan kita semua. Kita harus ambil bagian di dalamnya. Kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sehati sepikir memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 5 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Ku, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Begitu sempurna kasih Allah ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Barang siapa menuruti firman Allah, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Oleh sebab itu biarlah kita seturut dengan kehendak Tuhan. Menuruti firman Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap aspek kehidupan kita. Biar Tuhan memberkati kita. Yang kedua, saudaraku, yang terakhir. Menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan dan mengagumi Tuhan. Biarlah kita kagum hanya kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Di tengah-tengah badai kehidupan, persoalan, gelombang kehidupan, persoalan begitu berat dalam kehidupan kita. Seakan-akan di sini tembok, di depan tembok, di kiri tembok, di belakang tembok. Sama halnya ketika umat Tuhan keluar dari Mesir. Musa membawa mereka. Pasukan Firaun mengejar dari belakang. Di depan ada laut Teberau. Di belakang sudah musuh. Mau lari ke kanan tidak bisa, lari ke kiri tidak bisa. Mereka berseru-seru kepada Musa. Akan binasalah kami di sini. Mengapa Musa membawa kami untuk binasa di padang gurun ini? Kami tidak bisa melepaskan diri. Di belakang sudah musuh. Tapi Musa berkata, Tuhan, apakah yang dapat saya lakukan? Ke kanan, ke kiri, depan, belakang mungkin gak ada jalan keluar. Tapi masih ada satu jalan keluar. Itu datang ke atas kepada Tuhan. Menengadah ke atas, beriman kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Dan apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Ulurkan tongkatmu. Ketika Musa mengulurkan tongkatnya, maka laut itu terbelah menjadi dua. Mereka berjalan di tanah yang kering. Dan pasukan Firaun juga mengejar mereka. Ketika mereka sampai ke seberang dan diangkatlah tongkatnya, maka laut bergelora kembali dan pasukan Firaun menjadi mati semua. Ini suatu bukti pemeliharaan Tuhan. Mereka juga berjalan pada malam hari ada tiang api. Pada siang hari ada tiang awan karena gurun begitu panas. Mereka lupa akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka begitu cepat berubah setia kepada Tuhan. Dan kita mau menjadi pribadi yang mengagumi Tuhan. Kita mau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita mau menjadi pribadi yang mengagumi Tuhan. Di dunia ini ada banyak orang yang kagum akan ciptaan Tuhan. Kagum, dia mau pergi ke Phuket, Thailand. Kagum dengan di sana ada ciptaan Tuhan. Mungkin kagum akan pantai Karibia yang begitu dahsyat. Bisa kita keliling dunia. Mungkin kagum akan air terjun Niagara, saudara. Tapi Tuhan mau kita kagum kepada pencipta itu sendiri. Allah itu raja di atas segala raja. Penguasa di bumi dan di sorga. Dia memegang kunci kerajaan maut dan kunci kerajaan sorga. Barang siapa setia dan taat kepadanya, dia akan selamat sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu biarlah kita kagum kepada Tuhan saja. Mengandalkan kekuatan Tuhan. Raja Salomo berkata, saudaraku yang sekalian Tuhan di dalam Amsal. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan mereka akan selamat. Oleh sebab itu ketika kita menghadapi persoalan hidup, mengalami kekeringan rohani, datanglah kepada Tuhan, bangun hubungan yang terus menerus kepada Tuhan, aktif terus dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah situasi kita. Andalkan Tuhan dan katakan kepada Tuhan, aku kagum hanya kepada Tuhan. Raja Daud pernah berkata di dalam Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku segala bangsa, kata Raja Daud. Megahkanlah dia hai segala suku bangsa. Sebab kasihnya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan selama-lamanya. Haleluya, kata Raja Daud, saudara.
Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kehidupan kita. Kita perlu menyadari bahwa kasih Allah sedang dicurahkan bagi kita. Kasih Allah sudah dan selalu dicurahkan bagi kita. Dan akan terus dicurahkan bagi kita. Kita terus harus berseru kepada Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan, aku bersyukur. Sebab keselamatan yang daripada Tuhan sudah ada padaku. Darah Yesus cukup untuk menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Ketika kita mau bertobat dan diampuni segala dosa-dosa kita. Jauh sebelum kita lahir di dunia ini. Tuhan Yesus sudah memilih saudara dan mengampuni saudara. Oleh sebab itu biarlah kita menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan dan kagum hanya kepada Tuhan. Yang pertama tadi biarlah kita terus mengerjakan keselamatan kita. Dan biarlah kita terus mengerjakannya di tengah-tengah situasi apapun, di tengah tantangan apapun. Biarlah kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan izinkan dan perintahkan dalam kehidupan kita. Dan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan aku akan menyertai engkau kata Tuhan sampai kepada akhir zaman. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kerjakan keselamatan kita. Itu menjadi bagian kita. Kerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Sebab nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan kita akan selamat. Dan Tuhan sudah menyediakan bukan hanya keselamatan yang kekal. Tapi ada bonus Bapak Ibu, yaitu mahkota kehidupan akan kita peroleh ketika kita kembali kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita semua. Dan teruslah kerjakan keselamatan kita. Dan andalkan Tuhan. Dan senangkan hati Tuhan melalui perbuatan kita yang taat mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan beri kami kekuatan. Roh Kudus urapi kami Tuhan, berkati kami semua. Para pemirsa pendengar ya Tuhan, Engkau berkati mereka. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Dan biarlah mereka terus berkobar-kobar rohnya. Oleh karena Roh Kudus memberkati mereka. Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kehendak firman-Mu di tengah-tengah situasi kami pada saat ini. Biarlah nama Tuhan terus kami tinggikan dan kami permuliakan. Dan roh Allah terus kami andalkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami keluar menjadi umat pemenang di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, firman yang menguatkan setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi, kita harus tetap bersemangat untuk kita boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Mari kita mau angkat pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Puji nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pak Jimmy Sanger, nanti akan dilanjutkan oleh doa berkat. Ibu Bapak, Saudara yang berbahagia dimanapun kita berada, kita masuk dalam doa syafaat. Kita mulai dengan tanda salib, tanda kemenangan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur karena berkat Tuhan ada dalam hidup dan kehidupan kami, baik pribadi lepas pribadi maupun keluarga kami. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena boleh berjumpa kembali melalui persekutuan doa Oikumene Surakarta di hari Senin terakhir pada bulan Oktober tahun ini. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami boleh berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan boleh menolong pemimpin kami, Pak Presiden dan Wakil, semua menteri, Bapak-Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati sampai tingkat desa. Berkati semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam melakukan vaksinasi di seluruh pelosok tanah air. Biarlah vaksinasi ini boleh disambut dengan begitu antusias. Masyarakat masing-masing menyediakan dirinya baik untuk vaksin 1 maupun vaksin 2. Berkati semua aparat pemerintah yang bertugas dimanapun mereka berada, baik TNI dan Polri. Tuhan memberkati mereka. Bapa di dalam surga, kami juga mendukung dalam doa tenaga medis yang sampai sekarang masih terus merawat saudara-saudara kami sebangsa yang masih menderita COVID-19. Tuhan menolong, menjamah, dan menolong semua mereka yang memberikan diri supaya tetap kuat. Dan bagi mereka yang sedang dirawat dimanapun berada karena virus COVID-19, biarlah mereka boleh sembuh. Dan kami bersyukur untuk Indonesia yang semakin hari yang menderita semakin sedikit. Doa kami bulan depan, tahun mendatang, Indonesia tangguh dia bangkit. Semuanya menjadi bangkit, ekonominya bangkit. Anak-anak boleh bersekolah, boleh kuliah. Semua boleh bekerja. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan. Biarlah kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi biarlah kami sungguh melakukan yang terbaik. Demi untuk kebaikan masyarakat pada umumnya. Bapa di dalam surga, berkatilah kehadiran persekutuan Oikumene Surakarta. Biarlah melalui ruang virtual, melalui ibadah-ibadah di setiap bulan, biarlah Engkau berkati pengurus yang ada, semua yang ada, biarlah dengan senang hati mengambil bahagian dan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih untuk TA TV yang terus menyediakan waktu dan tempat untuk kami taping. Terima kasih untuk Pak Budi pembina kami yang selalu menyediakan TA TV bagi sarana untuk kami boleh taping dan nama Tuhan ditinggikan melalui persekutuan, dan kami boleh mengikutinya pada setiap Senin terakhir di bulan yang akan kami lalui nanti. Berkati semua pejabat-pejabat, khususnya Kota Surakarta di mana kami berada, Pak Wali Kota dan semua yang ada sampai tingkat RT. Biarlah Kota Surakarta, kota yang damai, di mana masyarakatnya boleh saling menghormati dan menghargai, dan nama Tuhan ditinggikan. Selanjutnya kami boleh mengakhiri persekutuan kami malam hari ini. Biar kami dan kita semua boleh mengarahkan hati kita kepada Dia. Dan kita boleh menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih Allah Bapa dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara dimanapun berada di seluruh pelosok tanah air. Kita senang berjumpa kembali di Senin terakhir bulan Oktober. Kita tahu Oktober hari TNI ke-76 dan kita nanti menyambut hari Sumpah Pemuda bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berkah dalam. Matur nuwun.